Adil Katarino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Juwata arus salam spiritual seni dan budaya. Oke, terima kasih kembali lagi bersama saya Yanto Yarus. Semoga kita semua selalu sehat dan diberkati oleh Yang Maha Kuasa. Semoga apa yang kita jalankan sehari-hari mendapat berkat rezeki yang melimpah dari Yang Maha Kuasa. Yang pastinya kita harus sehat ya, karena tubuh sehat itu kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Terima kasih, hari ini saya pengen membuat konten seperti biasa dari pertanyaan teman-teman termasuk WA saya. Cuma hari ini saya hanya ingin membahas satu pertanyaan yang cukup menarik. Semoga konten yang saya buat ini bisa menjadi edukasi pembelajaran buat kita semua, bermanfaat bagi kita semua. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Di sini kita sama-sama belajar, dan saya pun juga masih belajar. Saya membagi apa yang saya ketahui, tidak melebihi dari apa yang saya ketahui ya. Yang hanya saya ketahui itu yang akan saya bagikan. Dan di sini pun saya tidak ada berniat untuk menyinggung pihak manapun, instansi manapun, individu manapun. Ini murni hanya untuk edukasi, saling sharing, saling berbagi ilmu. Apa yang saya ketahui akan saya bagikan secara keiman saya ya, secara yang saya ketahui maksud saya ya. Di sini saya hanya membahas masalah ciri-ciri orang terkena pelet ya. Ini saya akan bahas ciri-ciri orang terkena pelet. Ini versi saya yang saya ketahui ya, karena keilmuan seseorang itu berbeda-beda, si A, si B, si C, dan si D. Nah, saya pun tidak mengatakan apa yang saya ketahui itu benar. Ini karena menurut saya. Mungkin menurut orang lain itu berbeda, itu biasa ya. Lain orang, lain tipe orang, lain pembelajarannya, lain keilmuannya, emang lain hasilnya. Tapi sedikit banyak di sini saya ingin berbagi biar kita saling belajar ya. Ciri-ciri orang terkena pelet ya. Ini yang saya ketahui. Yang pertama, kebanyakan yang dipelet ini cewek ya. Cewek muda itu kebanyakan sering dipelet. Jadi yang saya ketahui, yang pernah saya alami dan pasien-pasien saya, yang pertama, ciri-ciri orang terkena pelet, dia sering terbangun di tengah malam atau dini hari. Dia sering terbangun di tengah malam atau dini hari. Ya, ingat tuh, dia sering terbangun di tengah malam atau dini hari. Itu sering terjadi setiap malam. Itu salah satu ciri-ciri orang terkena pelet ya. Yang kedua, tiba-tiba muncul nafsu birahi. Tiba-tiba muncul nafsu birahi terhadap orang tertentu. Maksud saya terhadap orang tertentu itu orang itu bukan yang kita sukai gitu ya, bukannya orang kita sukai, tapi kita tiba-tiba muncul nafsu birahi dengan dia. Nah, jadi itu tandanya bisa jadi orang itulah yang memelet kita ya. Tiba-tiba ada rasa nafsu birahi dengan orang tertentu. Nah, orang tertentu bisa jadi itu tanda orang itulah yang memelet kita. Oke. Yang ketiga, sering pusing atau sakit kepala ya. Sering pusing atau sakit kepala, terutama bila dirasakan itu cukup sering di jam tertentu.
cukup sering di jam tertentu, biasanya menjelang maghrib, dan bangun tidur. Itu sering terjadi ya, sering terjadi pusing, sakit kepala di jam-jam tertentu, biasa menjelang maghrib atau pas bangun tidur. Nah, itu salah satu ciri-ciri kena pelet ya. Yang berikutnya keempat, kerap menangis. Nah, dia kerap menangis padahal dia itu tidak dilanda kesedihan. Ya, dia tiba-tiba menangis, mengeluarkan air mata, padahal dia tidak sedih, tidak dalam keadaan kesedihan, tapi dia tiba-tiba menangis. Itu salah satu ciri juga, ciri orang kena pelet. Yang kelima, malas makan. Pembawaan kita tuh malas sekali makan, ya, malas makan. Makan itu malas, rasanya kayak gimana ya, tidak bergairah. Itu salah satu ciri-ciri orang kena pelet juga ya. Yang berikutnya, linglung dan bingung. Nah, jadi ini linglung, bingung, jadi kayak tidak tahu arah ya. Nah, itu salah satu ciri-ciri orang terkena pelet. Yang ketujuh, misal mau berjalan atau mau keluar rumah, jadi jalan ini bingung dia, kayak tidak ada arah, kayak tidak ada tujuan. Jadi kok berjalan tuh misalnya pakai kendaraan atau jalan kaki, dia tuh bingung, tidak ada arah dan tujuan. Jadi pikirannya berjalan, seolah-olah pikirannya kosong ya. Nah, seperti itu. Yang berikutnya, yang ke-8 ya, tertawa dan tersenyum sendiri tanpa sebab. Kadang tertawa, tersenyum sendiri tanpa sebab. Itu salah satu ciri-cirinya juga. Terus yang ke-9, muncul kebiasaan aneh ya, muncul kebiasaan aneh. Maksudnya muncul kebiasaan aneh ini, kita tidak pernah melakukan hal itu tetapi tiba-tiba kita lakukan. Itu kebiasaan aneh namanya. Muncullah kebiasaan aneh. Misalnya gini, kita ini tidak pernah ngupil ya, tiba-tiba ngupil. Itu muncul kebiasaan aneh ya. Terus apa lagi ya? Nah, yang ke-10 ini yang paling terakhir ya. Ini yang paling berat nih. Tidur sambil berjalan. Tidur sambil berjalan, bahkan sampai keluar rumah tanpa dia sadari. Itu tidur sambil berjalan itu, bahkan sampai keluar rumah tanpa dia sadari, itu merupakan salah satu ciri orang terkena pelet juga. Jadi apa yang saya paparkan ini kurang lebih ada 10 ya. Kurang lebih ada 10 ya. Ini saya ketahui, sebenarnya lebih, tapi inilah yang ciri-ciri dasarnya ya, ciri-ciri dasarnya yang agak mudah kita ketahui. Dari ke-10 yang saya sebut ini, jika ada yang mengalami hal seperti ini, segera cepat ditindaklanjuti ya. Konsultasilah kepada ahlinya, minta bantuan. Karena saya di sini membagikan apa yang saya ketahui ya, tidak bermaksud untuk belak-belakan, enggak. Kita saling membantu. Saya hanya bisa membantu melalui media sosial seperti YouTube ya, membagikan apa yang saya ketahui. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ambil yang baik-baiknya ya. Nah, di sini masalah pelet ini kebanyakan wanita ya, wanita muda. Ada juga yang sudah berumur, tapi jarang, banyak sih wanita muda. Ada juga laki-laki yang dipelet, ada juga. Nah, jadi kalau sekiranya saudara mengalami hal yang saya sebut tadi, ada sekitar 10 ya tadi poinnya. Sebenarnya lebih ya, tapi saya menyebutkan 10 ini poin yang agak mendasar yang sering kita alami ya, yang sering dialami orang terkena pelet.
Jika mengalami ke-10 hal tersebut, segeralah konsultasi dengan orang ahlinya ya, yang ahli dalam bidangnya, sebelum terlambat. Oke. Dan di sini pun saya juga membuka praktek pengobatan non medis, ya, bersih rumah, tempat usaha, pelaris, dan lain-lain, agar gaib, dan masih banyak lainnya ya. Jika ingin bertemu dan konsultasi dengan saya, ada nomornya di deskripsi video saya ya. Di situ ada nomor WA saya. Silakan hubungi. Saya berada di area Pontianak, Kalimantan Barat. Mungkin hanya ini saja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata arus. Salam spiritual, seni dan budaya. Terima kasih.